Warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga berencana yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Heri Raharjo beserta qori kita Al-Ustadz Tony Nurmawan dan seluruh para penonton channel BKKBN Sumsel Official. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allahu Rabbi atas segala nikmat, baik nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mendengar dan juga menonton tausiah Ramadan yang diadakan oleh BKKBN melalui channel BKKBN Sumsel Official. Untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan pada hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Tony Nurman dengan membaca surat Ar-Rahman ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Penonton channel BKKBN Sumsel Official, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Tony Nur Rahman akan mendapatkan keberkahan dan juga menjadi syafaat kita bagi siapapun yang mendengarnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, untuk tausiah kita pada minggu tausiah kita di bulan suci Ramadan ini, kita akan bersama dengan Ustadz sekaligus dokter. Beliau adalah Dr. Heri Raharjo. Beliau adalah seorang dokter spesialis bedah yang insya Allah kita akan membicarakan tentang puasa dilihat dari segi kesehatan. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dini kulli wa qafa bi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyina minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini, seluruh pendengar BKKBN channel ya official Provinsi Sumatera Selatan. Silaturahmi yang tidak pernah kita mimpikan, bahkan tidak pernah ada dalam perencanaan kita, tapi Allah sudah takdirkan untuk kita bertemu di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf, saya mohon izin untuk membuka masker. Alhamdulillah Bapak Ibu, keluarga besar dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, pada kesempatan hari ini kita masih bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, karena memang kita masih dalam kondisi pandemik ya, COVID-19. Maka tetap kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesehatan. Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia dan dirahmati Allah,
Bagaimana Allah sudah memberikan nikmat yang besar ini. Salah satu nikmat yang berharga yang Allah berikan adalah berkah Ramadan, menjadi berkah untuk keluarga di Indonesia, wabil khusus keluarga di Provinsi Sumatera Selatan. Kenapa? Karena Ramadan ini menjadi kesempatan yang paling berharga untuk meningkatkan kualitas keluarga. Bagaimana salah satu program BKKBN tentunya adalah meningkatkan kualitas keluarga. Nah, Ramadan ternyata melalui ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu ini dari siksa api neraka. Itu salah satu tujuannya adalah meningkatkan kualitas. Jadi bagaimana Ramadan, Bapak Ibu para pendengar, itu menjadi kesempatan dalam meningkatkan kualitas ya keluarga. Karena memang kita fahami bersama dalam keluarga, al-imam, ya, suami, pemimpin keluarga, itu punya tanggung jawab yang besar dalam mendidik ya, keluarga, dalam mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, untuk menjadikan istrinya istri yang soleh, solehah. Ya, bagaimana caranya adalah Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul yang selama ini mungkin sangat sulit untuk berkumpul. Kami sendiri sebagai dokter bedah kadang-kadang harus berangkat pagi dan pulang malam. Ya, ditambah kalau ada kegiatan operasi emergensi, banyak waktu yang kami ya tinggalkan keluarga. Karenanya Ramadan ini menjadi waktu yang paling penting buat kita untuk kembali ya membina keluarga. Bagaimana ketika berbuka kita bisa bersama dengan anak, dengan istri. Ketika sahur kita bersama. Ketika ibadah sholat tarawih kita bisa bersama. Dan yang lebih berkualitas lagi adalah bagaimana keluarga-keluarga kita mempunyai program tadarus Quran dalam keluarga. Ini penting. Karena memang Al-Quran itu menjadi pokok segala perkara untuk bimbingan kita dalam menjalankan kehidupan. Apalah artinya kita berdoa, kita berharap ya setiap ada keluarga baru yang menikah, ya selalu doanya ya, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan doanya mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha ini adalah artinya anak-anak yang berkualitas. Berkualitas tidak hanya dari fisik jasad, ya. Artinya bagaimana anak-anak Indonesia, anak-anak di Provinsi Sumatera Selatan memiliki kesehatan yang baik, yang tidak kurang gizinya. Ya. Nah, ini artinya apa? Dibutuhkan pengelolaan gizi yang baik. Nah, Ramadan ini memiliki cara yang baik ya dalam membuat kesehatan yang baik pula buat anak-anak dan keluarga. Kalau ada salah satu profesor dari Amerika membuat teori tentang fasting terapi, agar Anda tidak terkena kolesterol, ya, Anda tidak terkena kencing manis, atau tidak terkena penyakit-penyakit yang lain, maka cukup melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis, ya, dan melaksanakan puasa selama 1 bulan dari 12 bulan yang ada. Dan ini dikenal dengan fasting terapi. Pengobatan puasa ternyata itu ditemukan, diperkenalkan oleh orang yang tidak Islam, ya. Dan ternyata ajaran Islam itu sudah luar biasa. Nah, Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, bagaimana meningkatkan kualitas keluarga ini punya peran yang besar untuk kekuatan sebuah bangsa. Seandainya semua keluarga kita memiliki anak-anak yang berkualitas, memiliki kesehatan yang prima, karena terbiasa dengan berpuasa, anak-anak kita dan keluarga kita terbiasa membaca Al-Quran, bahkan membiasakan menghafal Al-Quran, ini memiliki manfaat untuk kesehatan otak. Jadi salah satu cara agar Bapak Ibu para pendengar tidak terkena penyakit stroke itu sering-sering menghafal Al-Quran. Dan siapapun yang menikmati Al-Quran itu Allah jamin akan diberikan ketenangan. Coba dilihat, kalau orang sedang membaca Al-Quran itu tenang. Bahkan saking tenangnya orang yang baca Quran itu cepat ngantuk. Iya? Berbeda kalau orang yang bermain game, mohon maaf. Ada sebagian dari kita yang hobi bermain game.
Sekarang ini game online itu kalau kami sebut sebagai penyakit baru. Dan ini penyakit yang menular. Kenapa dia ngajakin temannya, yuk kita main game online. Virus yang menular. Nah, orang yang bermain game online itu tidak akan tenang. Matanya terbelalak terus. Ya, otaknya bekerja terus. Kenapa? Karena persaingan untuk menang dalam permainan itu. Berbeda dengan ketika kita membaca Quran. Orangnya akan menjadi tenang. Ya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah, karenanya Ramadan ini bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul. Unggul dari sisi kesehatan, karena dia sudah terbiasa berpuasa. Unggul dari sisi kecerdasan, karena dia membiasakan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Yang lebih penting adalah unggul dari sisi emosional. Mereka-mereka yang terbiasa berkumpul dengan keluarga, anak-anak yang biasa bercerita dengan bapak, ibunya, curhatnya dengan orang tua, ini biasanya akan menjadi anak-anak yang sehat secara emosional. Kenapa? Kalau bapaknya ketika berbuka, sambil berbuka bertanya tentang bagaimana nak kondisi ibadahnya, bagaimana kondisi bacaan Quran, begitu pula si ibu bertanya bagaimana belajarnya, maka si anak-anak akan mengungkapkan semua apa yang ada dalam dirinya. Karenanya program pembinaan keluarga, ya, program yang dikhususkan bagaimana meningkatkan kualitas keluarga itu menjadi penting, dan ini tidak bertentangan dengan program Islam. Rasulullah mencontohkan, ya, ifda binafsika, contoh itu dimulai dari diri kita. Karenanya bagaimana kami berharap, ya, kerjasama dengan BKKBN provinsi khususnya dalam meningkatkan kualitas keluarga, ini sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh Islam. Menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Kenapa? Karena memang Islam itu ingin memberdayakan, meningkatkan kualitas keluarga. Ya. Maka kami sangat sefaham dan sepakat, ya. Manakala ada program-program untuk meningkatkan ekonomi keluarga, program untuk meningkatkan kemampuan keluarga, ya, ini sejalan dengan Islam, tidak bertentangan. Ya. Dalam Islam itu dianjarkan, diarahkan bagaimana umat Islam itu menjadi mandiri. Ukhuwah Islamiyah, salah satu tujuannya adalah meningkatkan kemandirian umat. Ya, kalau ada himbauan, mari kita belanja kepada, ya, ke warung tetangga, bagaimana kita berkolaborasi, ya, dengan sesama. Ini adalah dalam rangka meningkatkan ekonomi umat. Dan puasa ini, Ramadan ini, salah satu yang dilatih, salah satu yang diajarkan adalah sisi sosial. Bagaimana kita berbagi, ya? Kalau kita bikin acara buka bersama, ya. Kalau sekarang ini masa pandemik mungkin polanya berbuka bersamanya berbeda. Kalau dulu berbuka bersamanya di masjid kita kumpulkan. Nah, sekarang mungkin polanya kita ubah. Ya, bagaimana takjil itu, buka puasa itu kita bagikan dari rumah ke rumah. Jadi yang punya kelebihan kita bagi kepada tetangga kita yang memang masih kekurangan. Ya, atau memang kita sengaja membiasakan diri, ada sekarang semangat orang-orang untuk berbagi. Mereka pakai mobil parkir di pinggir jalan, siapa yang ketemu mereka bagi. Ini bagus semangatnya. Ya, untuk menghindari kerumunan. Ya, sejalan dengan program pemerintah. Ya. Nah, Bapak Ibu para pendengar BKKBN, ya, official yang berbahagia yang dirahmati Allah. Karenanya ke depan bagaimana kita menjadikan, ya, masyarakat kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi cerdas. Kalau dalam Islam sederhana. Ternyata orang yang berpuasa secara kedokteran itu memperbaiki sinaps. Sinaps itu hubungan antar saraf. Ya, orang yang berpuasa itu sinapsnya akan mengalami perbaikan. Maka orang yang kena stroke, orang yang kena gangguan saraf itu disarankan berpuasa. Ya, puasa yang terbaik memang adalah puasa, ya, Nabi Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Itu yang paling baik. Ya. Nah, tetapi karena kemampuan kita terbatas, kita cukuplah dengan puasa Senin Kemis, atau puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Ramadan. Nah, yang paling penting lagi, bagaimana puasa Ramadan ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya pada satu masa kita sampai pada titik kelemahan kita sebagai manusia. Ya. Orang yang berpuasa, perutnya lapar, disinilah titik lemahnya. Ya, orang yang lapar itu kadang mau, ya,
masyarakat yang kekurangan, mereka siap melakukan apa saja untuk bisa menutupi kebutuhannya. Nah, di bulan Ramadan ini mari kita menggugah ya semua masyarakat untuk berbagi. Ya, karena penting kita paham betul kondisi pandemik ini menyebabkan banyak dari masyarakat kita mengalami kemunduran dari sisi kualitas ekonomi, dari sisi pendapatan, dari sisi pekerjaan. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita berbagi. Jangan lupa, Bapak, Ibu, para pendengar, mari kita menghitung tabungan kita, simpanan kita. Siapkan zakatnya. Ya, apa yang punya penghasilan zakat profesi, yang punya perniagaan zakat perdagangan, yang punya hewan ternak zakat ya hewan ternak. Nah, buat ibu-ibu yang punya perhiasan, itu siapkan zakat perhiasannya. Mari kita bantu tetangga kita, masyarakat di sekitar kita, agar dengan jiwa sosial ini bisa meningkatkan ya taraf kehidupan mereka. Yang paling baik adalah memang bagaimana itu dikoordinasikan. Saya menyarankan bagaimana BKKBN punya program pengumpulan ekonomi masyarakat yang mapan, agar ini bisa dijadikan modal usaha buat masyarakat yang tidak mampu. Ya, kalau dulu memang dalam Islam itu dikenal dengan Baitul Mal. Orang yang mampu mengumpulkan hartanya di Baitul Mal dan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, siapapun boleh. Nah, BKKBN ini kan punya jaringan yang paling luas. Ya, sampai ke tingkat desa, terpelosok, semuanya ada. Penyuluh KB itu ada semua. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Bagaimana mereka tinggal mengkolaborasikan, ya, komunikasi BKKBN ini luar biasa di masyarakat. Kemampuannya dengan orang-orang yang mapan, sampaikan idenya untuk salah satu programnya adalah peningkatan ya, kemampuan ekonomi di masyarakat. Bapak Ibu, ini sebagai pengantar, ya, mudah-mudahan ya, para penonton BKKBN Sumsel Official bisa mendukung semua program yang sejalan, ya. Karena memang dalam Islam itu tidak ada program yang egois. Islam mengajarkan kita untuk berbagi. Islam mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Islam mengajarkan kita untuk saling merasakan. Ya, karena memang sesama muslim itu adalah bersaudara ibarat satu tubuh. Jadi ketika ada masyarakat yang kesusahan, ada masyarakat yang sedang kesulitan, maka kitalah yang harus merasakan. Ya, kita sebagai umat Islam harus bisa merasakan ya penderitaan dan kesulitan masyarakat ini untuk sama-sama kita bahu-membahu ya bersatu untuk segera bangkit ya dari kondisi yang memang dirasakan sulit oleh semua. Itu saja sebagai pengantar. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah disampaikan materi dari Pak Dokter. Saya lebih enak manggilnya Dokter Hadir, Pak, ya? Yes. Karena beliau ini dokter dan juga ustadz. Bagi para penonton BKKBN Sumsel Official, sebelum kita lanjutkan tausiah kita hari ini, jangan lupa gunakan jempol Anda untuk menekan like dan juga subscribe BKKBN Sumsel Official kita,
agar apa yang kita lakukan akan bertambah menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat ke depannya. Pak Ustadz dan juga Pak Dokter sih, karena lengkap ini. Ada sesuatu hal yang menarik tadi ingin saya tanyakan nih dokter. Ada tadi berdasarkan hasil penelitian bahwa puasa itu mempengaruhi tadi kalau Anda tidak mau terkena kolesterol, kencing manis, berpuasalah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya sih dok pengaruh puasa itu terhadap metabolisme dari tubuh kita sehingga menjadi tadi disampaikan oleh dokter itu menjadikan tubuh kita itu sehat. Gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu kalau berangkat ya, berobat ya, pergi ke rumah sakit, kadang-kadang ada sebagian yang ketika mau periksa darah itu harus puasa. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk agar hasil pemeriksaannya itu ideal. Yang disebut ideal itu tidak dipengaruhi dengan makanan dan minuman. Ya. Secara medis, ya betul, ya asupan makanan dan asupan minuman itu akan mempengaruhi kadar ya apapun yang ada di dalam darah. Contoh, Bapak Ibu boleh, ya, para pendengar BKKBN Sumsel Official, boleh dicoba. Kalau membiasakan meminum ramuan minyak atau kayu manis, ya, ramuan kayu manis, maka secara pengalaman di lapangan, ya, kami juga membuktikan itu, keringat yang keluar dari tubuh kita itu akan harum. Jadi Bapak Ibu, para pendengar nggak perlu repot cari obat, cari bahan untuk mengharumkan badan, menghilangkan bau badan, ya, BB. Itu cukup mengkonsumsi rebusan kayu manis saja, itu aromanya akan harum. Ya, seperti itu. Atau kalau dari daerah Lahat, itu sering masyarakatnya mengkonsumsi kemangi. Ya, ini juga ada di daerah-daerah yang lain. Ya. Kemangi itu efek buat tubuh kita juga bisa menghasilkan keringat yang harum. Jadi nggak perlu beli minyak wangi, tidak perlu beli alat-alat yang mahal, ya, kosmetika atau apapun untuk menghilangkan aroma badan. Cukup membiasakan mengkonsumsi sayuran kemangi dan kayu manis tadi, maka keringatnya insya Allah akan dikeluarkan itu yang harum. Nah, karenanya, mohon maaf, sekarang ini kan kebiasaan makanan kita ini sudah luar biasa. Aneh makanan kita ini. Ya, segala macam bentuk judulnya sudah aneh. Dulu pisang kita cukup dikonsumsi dengan rebusan. Sekarang pisang sudah macam-macam. Pisang geprek, pisang pedas, pisang segala macam. Dan tambahannya juga bumbunya luar biasa. Warna-warni. Wajar tubuh kita itu menerimanya juga sudah aneh. Kalau yang dikonsumsi aneh, maka efek buat tubuh juga aneh. Jadi mohon maaf. Kalau Islam itu mengajarkan makanan yang halal dan thayyibah. Ya, nasi itu halal. Tapi belum tentu thayyib. Tidak baik kalau jumlahnya berlebihan buat mereka yang menderita kencing manis. Karenanya kalau orang kencing manis selalu dibatasi jumlah asupan nasi. Nah, ini. Nah, ternyata ketika puasa, ya, para pendengar BKKBN Sumsel Official, orang yang berpuasa mengurangi asupan, maka tubuh itu punya mekanisme untuk melakukan repairing, perbaikan diri. Alamiah repairing, perbaikan secara alamiah. Inilah keunggulannya tubuh kita. Apa yang dibuat Allah Subhanahu wa taala itu sudah luar biasa. Ya? Nah, mohon maaf, kenapa kondisi kita saat ini ada yang mudah lupa, ada yang demensia, ada yang gangguan tidur, ada yang emosional labil, mudah marah, mudah tersinggung. Jalan sedikit ngelihat orang, mohon maaf ya, sekarang ini kalau jalan naik kendaraan ada yang ngebel di belakang, itu udah emosi aja di depan. Dia kira dia yang dibel, padahal belum tentu. Mungkin dia ngebel ketemu kawannya, ngebel karena ada anak mau nyebrang gitu. Tapi karena tadi emosional kita menjadi emosional yang sensitif. Boleh jadi ini adalah efek makanan yang kita konsumsi. Tubuh secara alamiah itu paling gampang mencerna adalah makanan-makanan yang alamiah. Sayur-sayuran, buah-buahan, ya.
Ini alamiah, gampang dicerna. Tapi yang sifatnya sintetik, mohon maaf, makanan instan, minuman instan, itu sulit dicerna oleh tubuh. Karena dia kimiawi. Segala sesuatu yang sifatnya tidak alami, itu sebenarnya oleh tubuh ditolak. Ya, karena inilah kadang-kadang, mohon maaf, usia masih muda, tapi sudah terkena cancer, keganasan. Karena dari efek makanan. Saya pernah punya pasien umur 12 tahun. Dia kena keganasan di payudara kanan kiri, umur 12 tahun. Harus dioperasi, artinya diangkat dua-dua. Ketika kita tanya kebiasaannya apa? Kebetulan anak ini sekolah, kos, kebiasaannya adalah makan mie instan. Sehari bisa 3 kali, dan itu setiap hari bertahun-tahun. Ya, apakah tidak boleh makan mie instan? Boleh, tapi jumlahnya kita batasi. Bertanggung jawab. Artinya butuh tubuh kita untuk merepairing, melakukan perbaikan dari apa yang masuk. Nah, Bapak Ibu, para pendengar yang berbahagia, karenanya makanan yang masuk itu disarankan adalah makanan yang baik, yang halal dan thayyib. Bagaimana contohnya kalau Bapak Ibu belanja ke pasar, carilah buah atau sayur sebenarnya yang dimakan ulet. Kenapa? Karena makanan dan minuman atau sayur dan buah yang tidak dimakan ulet itu biasanya mengandung pestisida yang tinggi. Bayangkan, ulet saja tidak mau makan. Atau ikan yang tidak dikerubutin oleh lalat. Itu biasanya ikan itu mengandung pengawet. Tapi kalau ada ikan, ada lalatnya di situ, silahkan beli. Ya, kenapa? Karena biasanya tidak mengandung pengawet. Ini contoh sederhana. Sama halnya kalau ada gula. Gula kalau dikerubutin semut, itu biasanya gulanya gula alami. Tapi kalau gulanya tidak dikerubutin semut, itu gula yang aneh. Nah, ini yang masuk sekarang ke tubuh kita. Maka wajar menyebabkan banyak gangguan di tubuh kita. Saya dokter bedah. Saya seringkali buka perut. Orang yang makanannya sehat, dengan orang yang makanan-makanan yang tidak sehat, kondisi ususnya itu berbeda. Kelainan di ususnya juga berbeda. Ya, bahkan orang yang tidak pernah makan daging dengan orang yang sering makan daging, itu kondisi usus juga berbeda. Nah, ini menyadarkan kita dengan berpuasa ini mengembalikan kesehatan kita. Rasulullah mengajarkan sederhana, ketika berbuka, ketika sahur, cukup mengkonsumsi kurma dan air zam-zam. Ini cukup. Jadi Bapak Ibu kalau mau diet, ya, saya sudah 3 tahun berturut-turut menjalankan itu. Jadi dietnya itu cukup dengan ketika berbuka dan sahur mengkonsumsi kurma saja. Ya, dengan jumlah yang ganjil. 3, 5, 7, 9, 11. Minum, cukup. Bahkan saya pernah 1 tahun tidak mengkonsumsi nasi sama sekali. Kalaupun mengkonsumsi nasi itu karena ingin, kangen banget. Nah, itu alhamdulillah 10 hari saja berat badan itu bisa hilang sampai 10 kilo. Jadi, tapi sekarang sudah nggak boleh lagi sama istri saya. Kata istri, janganlah. Nanti kata orang kok suaminya nggak bisa diurus gitu. Ya, karena kekurusan. Gitu. Itu mudah-mudahan bisa membantu. Ya, terima kasih dok. Nah, ketika puasa tadi disampaikan bahwa itu sangat mempengaruhi metabolisme kita. Nah, bagaimana dengan kondisi kita saat ini nih dok? Kita ini dalam kondisi pandemi. Terus kita harus menjaga imun. Satu sisi kita harus berlapar-lapar dan berhaus-haus. Apakah justru dengan keadaan tersebut tidak mempengaruhi kondisi imun kita? Sejauh mana sih puasa itu kemudian membentengi imun, atau justru nanti akan lapar, mudah terserang atau terkena, misalnya dalam hal ini adalah virus itu dong? Ya, baik. Bapak Ibu, ini sering ditanyakan kepada kami. Ternyata kesehatan itu, daya tahan tubuh itu dibagi 2 bagian besar dan 3 bagian kecil. 50% kesehatan itu, daya tahan tubuh kita itu ada di ruh. 50% ada di ruh. 30% itu ada di akal, pikiran. Dan 20%-nya di fisik. Jasad kita itu yang mendukung kesehatan itu 20% saja. Yang paling besar apa? 50% itu adalah ruh. Contoh, orang yang merasa sakit itu sebenarnya ruh. Contoh nih, saya ketemu teman,
Bapak sakit, ketemu orang lagi, Bapak sakit, ketemu orang. Akhirnya apa? Dia merasa, oh iya ya, saya benar-benar sakit. Maka lebih banyak pada perasaan. Nah, mohon maaf, orang yang tadi ada yang bercerita gitu ya, masjid di sana prokes, imamnya kena COVID, meninggal. Yang di sini nggak prokes, sehat-sehat saja. Karena ruhnya. Walaupun kita prokes, tapi kita mikir terus, waduh, ini kanan saya kena COVID, kiri saya kena COVID. Akhirnya imunnya turun. Orang yang imunnya turun, ya penyakit datang. Siapapun. Ya. Nah, memang ya, kadang-kadang kita menganggap kesehatan itu ada pada fisik. Padahal tidak. Orang yang kuat sekalipun, kalau ruhnya, imannya, semangatnya kecil, mudah putus asa, Pak, Bapak kena COVID, itu cepat ngedrop. Kenapa? Karena tadi pengaruhnya besar. Jadi 50% daya tahan tubuh kita, kekuatan kita itu adalah pada ruh. Dalam hal ini adalah iman. Orang yang imannya bagus, saya bertawakal kepada Allah, ya, beriman, tapi ya biasanya dia punya kekuatan. Nah, tapi betul, ya. Sebagian masyarakat kita masih menganggap COVID ini hoax. Kalau kami sebagai dokter yang memang setiap hari kami bertemu dengan pasien-pasien COVID, kami tidak bisa bilang itu hoax. Beberapa teman kami, dosen perawat, ada doktor, ada profesor, dan banyak spesialis-spesialis yang meninggal karena COVID. Betul, meninggalnya itu sebenarnya bukan karena COVID ya, karena penyakit penyertanya yang diperberat oleh kondisi COVID. Nah, jadi kami ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa COVID itu memang ada. Dia bukan hoax, dia bukan sesuatu yang hayal. Karena memang buktinya di rumah sakit kami itu nggak pernah kosong tempat tidur pasien COVID. Bahkan masih ada pasien yang ngantri sekarang. Kalau Bapak Ibu membaca berita di India sekarang, itu sudah tsunami COVID. Ya, bahkan berita terakhir yang saya baca, sebagian masyarakat India itu eksodus ke Indonesia lagi. Nah, ini hati-hati nih. Ya, beritanya sampai imigrasi itu agak bingung, loh kok bisa gitu. Karena memang di India sana luar biasa tsunami COVID. Di beberapa negara yang lain juga sudah mulai nih serangan COVID yang luar. Jangan sampai kondisi ini sampai ke negeri kita, ya, ke Provinsi Sumatera Selatan. Karenanya kami menghimbau kesempatan yang baik ini banyak didengar, ya. Mudah-mudahan BKKBN official ini bisa memberikan pencerahan. Tetap kita menjaga protokol kesehatan apapun kondisinya. Walaupun Anda sehat sekalipun, tetap ikhtiar itu penting, ya. Jangan nantang, ya, ibaratnya. Tapi tetap marilah kita meningkatkan kesehatan imun kita, ruh kita, iman kita dengan Ramadan ini manfaatkan sebaik-baiknya. Memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak sholat tahajud, ya, sholat hajat, sholat duha, ya, zikir. Mudah-mudahan ya, imannya bagus, daya tahan tubuh juga bagus, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi memang puasa itu justru akan memperkuat imun kita, justru bukan memperlemah kondisi daripada imun kita. Ya. Lantas kondisi kalau memang puasa itu bagus, baik, kondisi seperti apa sih, Dok? Maksud saya kondisi kesehatan seperti apa yang menyebabkan kita itu dilarang untuk berpuasa, atau kondisi-kondisi tertentu seperti apa yang menjadikan kita itu dilarang untuk berpuasa? Ya. Terima kasih. Bapak Ibu para pendengar BKKBN Sumsel Official, dalam tuntunan Islam memang dibolehkan beberapa kondisi tidak berpuasa. Salah satunya orang yang sakit kronis, sakit berat, yang kalau dia berpuasa dikhawatirkan memperberat kondisi penyakitnya. Atau ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui, ya, kalau mereka mengkhawatirkan kondisi bayi yang di dalam kandungan atau bayi yang sedang disusui. Tapi kalau tidak mengkhawatirkan, nggak ada masalah. Bahkan sebagian dari kita menjadikan ini adalah proses pembelajaran buat jabang bayi dan bayi untuk siap mereka berpuasa. Jadi anak saya dulu dari kecil, umur 3 tahun sudah diajarkan puasa. Ya, tapi tetap ada
toleransinya seperti itu. Nah, kemudian mereka yang melakukan perjalanan safar, bolehkah tidak berpuasa? Boleh. Dengan catatan ada kondisi-kondisi yang memang harus dipenuhi. Kalau sekarang ini kan sepertinya perjalanan kita dipermudah tuh. Ya? Iya. Palembang, Jakarta cuma 45 menit, nggak perlu capek. Naik pesawat dingin juga, nggak panas. Jadi alasan untuk membatalkannya itu agak gimana gitu ya. Tapi tetap dibolehkan. Nah, terlebih dari untuk hal-hal tertentu, ya, misalkan untuk yang sifatnya, kalau kami nih, ketika mau menjadwalkan pasien operasi, kami akan tanya, Bapak Ibu mau operasinya sambil dalam kondisi puasa atau tidak? Artinya begini, kalau kami puasa malam kan, operasinya malam, pasien masih bisa puasa siang hari. Kalau kami operasinya siang, mungkin pasien tidak berpuasa setelahnya. Nah, ini memberikan kesempatan kepada pasien agar tetap bisa menjalankan ibadah walaupun melakukan tindakan pembedahan. Nah, terus kemudian untuk hal-hal tertentu memang kita harus memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya sekali lagi tidak ada orang yang dirugikan atau mengalami keburukan karena berpuasa. Karena memang Allah sudah mengukur kemampuan kita. Bahkan ada di negara yang puasanya sampai 22 jam masih tahan. Masih aman-aman saja insya Allah. Ya, kenapa? Tubuh kita itu punya deposit. Ya, deposit lemak, deposit air ada. Ya, ini sebagian penonton yang berat badan di atas rata-rata, obesitas, depositnya banyak. Maka sangat dianjurkan berpuasa agar deposit-deposit yang selama ini tidak pernah diambil, ya, bisa diambil. Mohon maaf. Contoh sederhana. Di rumah kita, ibu-ibu lah, itu kadang-kadang stok jilbabnya itu banyak. Ada jilbab yang tidak pernah dipakai atau bahkan belum pernah dipakai semenjak dibeli. Saking banyaknya deposit. Nah, Ramadan ini kami himbau, ibu, kalau deposit jilbabnya banyak, bagikan kepada tetangga yang jilbabnya nggak pernah ganti mungkin, karena memang nggak punya. Bagikan. Ya, pakaian kita mungkin yang masih ada dalam bungkusan plastik semenjak kita beli. Atau semenjak kita dapat. Ini kan kadang-kadang kalau BKKBN bikin program, bikin baju, kaos dibagi-bagikan. Iya. Ya, kalau dulu saya di puskesmas sering kali itu dapat. Ya, stoknya banyak, nggak pernah kepakai lagi, saking banyak yang ngasih gitu. Nah, marilah Ramadan ini kita bagikan, kita berbagi bersama, agar deposit kita itu tadi menjadi amal jariah. Nah, puasa untuk mengurangi deposit, karena kalau deposit ini nggak dikeluarkan akan menjadi penyakit. Ya, tumpukan lemak yang banyak akan menjadi lama-lama nggak ada tempatnya lagi, dia sembunyi di pembuluh darah, akhirnya menjadi ya serangan jantung koroner, karena tadi depositnya udah nggak ada tempat lagi, di situ dia sembunyi. Ya, contoh sederhana. Jadi gitu dok ya, memang harusnya. Nah, kalau saya ya tadi, mohon maaf dok, saya tadi mendengar nih menarik, dokter bilang bahwa dokter sendiri mengajarkan anak dokter umur 3 tahun untuk berpuasa. Sebenarnya dok, umur berapa sih ini kesiapan kita nih, maksud saya sebagai orang tua, dapat meminta anak kita untuk belajar puasa? Ayo, apakah memang dari, karena kan itu akan terkait juga dengan keadaan perkembangan anatomi badannya, kan, tubuhnya. Umur berapa dok kita bisa menyuruhkan atau meminta mereka, anak-anak kita tuh untuk berpuasa? Ya, baik, terima kasih. Betul adanya, anak-anak itu masih membutuhkan asupan gizi yang baik untuk proses pertumbuhannya. Ya. Umur berapa sih yang cocok sebenarnya mereka mulai belajar berpuasa? Secara teori ada, ya, secara teori ada. Tapi secara praktek sebenarnya kembali kepada orang tua masing-masing. Karena proses pelatihan ini itu lebih banyak dipengaruhi emosional orang tua. Tidak tega, kasihan, atau bahkan kadang-kadang kalau tinggal bersama neneknya, wah ini yang paling repot. Kasihan, masih kecil gitu kan. Padahal tidak. Tapi tetap ada toleransi. Yang dimaksud dengan toleransi itu kita lihat. Kalau anaknya sudah lemes banget, ya jangan dipaksakan, suruh berbuka gitu. Atau kalau dia sudah keluar keringat, ya mohon maaf Bapak Ibu, keringat ini ada dua macam. Ada keringat karena panas, tapi ada keringat karena orang lapar. Nah, yang paling berbahayanya adalah keringatnya orang lapar. Ya,
Karena orang kelaparan itu lebih membahayakan daripada orang yang kebanyakan makan. Betul, Iya. betul. Orang lapar itu harus bisa segera diatasi. Jadi itu lebih pada proses ya orang tua melatih, yang namanya niat melatih. Cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau udah rewel, kasih makan, kasih minum. Nah, puasa lagi ya, nggak apa-apa. Itu namanya proses latihan. Yang penting kita harus tahu. Silakan Bapak Ibu mengkomunikasikan ke dokter anak, spesialis anak, Iya. karena ini bukan kompetensi kami menjelaskan bagaimana mempersiapkan anak-anak untuk dilatih berpuasa sejak dini. Karena kami memahami, meyakini sejak dini anak-anak itu dilatih puasa, maka kemampuan daya tahan tubuh mereka semakin baik. Semakin mengurangi asupan-asupan yang tidak sehat itu semakin baik. Bahkan imunitas yang diajarkan secara Islam, ya Rasulullah itu ketika anak baru lahir itu dikonsumsikan, dikasih kunyahan buah kurma. Ini adalah imunitas alami untuk membersihkan usus. Dan kita membiasakan dengan mengkonsumsi haba sauda, madu, segala macam. Itu bagian dari imunitas alami. Yang jelas, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita berharap menjadi Ramadan terbaik untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas, meningkatkan semangat kebersamaan dalam berbagi, agar kita segera bisa bangkit dari kondisi COVID-19, dan mudah-mudahan ini bisa juga mendukung ya program-program BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Amin, amin. Rabbal alamin. Sebenarnya sungguh menarik nih ya, ingin kita banyak mengulas kembali karena ini terkait dengan tadi bagaimana tata cara dan meyakini apa yang kita lakukan pada saat ini dalam hal ini ibadah puasa itu adalah sesuatu hal yang memang amat sangat penting, sehingga ketika kita akan menjalaninya pun juga merasa betul-betul ikhlas dan juga ridho dan apa yang Iya, kita lakukan. betul. Tapi perlu diingat para penonton BKKBN Sumsel Official, niatkan kita beribadah, niatkan kita berpuasa ini bukan untuk sehat, tapi karena lillahi ta'ala. Sedangkan kesehatan itu sendiri adalah efek atau manfaat yang akan didapat dari kita berpuasa. Ya, betul. Nah, untuk selanjutnya, demikianlah tausiah kita pada minggu kedua ini di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kita peroleh, kita dapatkan dari ilmu kita pada hari ini menjadi sesuatu hal yang amat sangat berguna dan menjadikan nilai ibadah bagi kita semua, Amin. terutama bagi keluarga-keluarga kita yang berada di rumah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BKKBN berencana itu keren.